Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Izinkan pada kali ini saya menyampaikan tentang pengalaman terbaik saya selama mendampingi anak-anak belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 ini, menuju kenormalan baru pada masa ini, yaitu dimana kalau dulu kita beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker, tapi saat ini kita diwajibkan untuk memakai masker. Begitu pula ketika dulu kita mengadakan sebuah kegiatan dengan kerumunan banyak orang, maka saat ini tidak boleh, harus ada jaga jarak dan tidak diperkenankan untuk banyak orang. Ketika dulu kita mencuci tangan kalau mau makan saja, tapi pada masa pandemi ini setiap aktivitas kita di luar rumah harus mencuci tangan. Hal itu tujuannya untuk apa? Agar supaya dapat memutus mata rantai dari penyebaran pandemi COVID ini. Begitupun dengan pendidikan anak-anak kita. Kalau dulu mereka belajar tatap muka di ruang kelas, tapi pada masa sekarang ini mereka diwajibkan untuk belajar di rumah saja secara online. Tentunya hal ini menjadi sebuah tantangan bagi saya sendiri sebagai orang tua dari anak-anak saya, karena di samping saya sebagai karyawati juga harus mengurus rumah tangga dan mendidik anak sekaligus. Tapi itu tidak menjadi kendala bagi saya, karena saya berpikiran bahwasanya ini adalah saatnya saya lebih dekat dengan anak-anak saya. Dibutuhkan sebuah kesabaran memang untuk mendidik anak selama pandemi ini, karena pendidikan orang tua itu akan berbeda dengan pendidikan seorang guru. Mereka secara profesional sudah lebih berpengalaman daripada saya sebagai orang tua yang hanya sebagai karyawati saja. Kalau di sekolah anak-anak mungkin merasa ada tanggung jawab, mereka patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh guru-gurunya, tapi berbeda ketika belajar di rumah. Mereka merasa hanya orang tua saja dan mereka tidak begitu serius, artinya tidak ada sebuah rasa tanggung jawab untuk patuh 100% terhadap ibu. Jadi disinilah letak kesabarannya seorang ibu memberikan edukasi terhadap anak-anaknya, baik tentang bagaimana belajar di rumah agar mereka itu mendapatkan pengetahuan yang lebih, ataupun bagaimana menjaga kebersihan lingkungan agar mereka tetap menjadi anak-anak yang patuh terhadap protokol kesehatan. Pendidikan lain yang saya tekankan terhadap anak-anak saya yaitu karena seorang ibu adalah pemimpin di samping bapak sebagai pemimpin utama, karena ibu itu lebih dekat dengan anak-anaknya, mereka lebih tahu bagaimana perkembangan baik itu IQ, perkembangan perilaku dan sebagainya. Oleh karena itu, ibu menjadi role model bagi anak, dalam artian keteladanan seorang ibu dalam mendidik anak-anak itu sangat penting. Karena kalau ibu tidak meneladani perilakunya yang baik di rumah tangga, maka anak-anak akan contoh orang lain di luar sana. Contoh misalkan berjemaah sholat 5 waktu pada tepat waktu, atau mengaji setelah ba'da sholat, itu kita lakukan agar anak-anak kita meniru apa yang kita lakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya peran orang tua, terutama ibu di sini, merupakan ujung tombak bagi anak-anaknya menjadi anak yang baik, menjadi anak yang cerdas, anak yang soleh dan solehah. Tidak hanya pengembangan
komunikasi saja yang dibutuhkan, akan tetapi pengembangan dari akademik anak juga sangat dibutuhkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, pengalaman terbaik bersama anak-anak selama belajar di rumah. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.